Bapak Ibu yang sangat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah. Itu kami bangkit berdiri. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah. Hati terarah padanya, firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan firman. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami silakan duduk. Yaitu Mazmur 92 ayat 2 sampai 5 kita bergilir ganti untuk membaca. Adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya, Dia yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan puji-pujian 10 tali dan gambus, dengan irian kecapi. sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorak. Silakan. Kita memuji Tuhan dari kita mati nomor 1. Tuhan adalah kehendak. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan
kita akan masuk pemberitaan firman. Untuk itu mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian, kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Matius 13. Kami ulangi, Matius 13 ayat 16 sampai dengan 23. Yang bunyinya demikian. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu segera berkata. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghidup firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, mendengar dan melakukannya dalam hari lepas hari hidupnya. Haleluya. Sidang jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita malam hari ini adalah tentang penabur, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Sebelum kita masuk di dalam ayat firman itu, bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita diperhadapkan dengan situasi adanya wabah pandemi COVID-19. Kejadian ini tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Akibat wabah ini adalah macam-macam. Ada yang sakit, bahkan sampai kematian. Ada yang korban dari sisi ekonomi, ada yang karena situasi ini bisa terjadi pengangguran atau masalah sosial lainnya. Inilah yang kita hadapi. Tentunya situasi ini tidak hanya dihadapi oleh kita, bahwa di mana-mana di dunia ini sedang menghadapi situasi COVID ini. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi ini, kita tidak mudah. Pemerintah sudah menghimbau, meminta kepada kita untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu diantaranya dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun yang mengalir,
menghindari kerumunan dan mengurangi bepergian, tidak berpesta-pesta atau di kerumunan. Oleh karena itu saat ini sedang berlangsung apa yang disebut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tujuannya sangat mulia, yaitu supaya tidak terjadi atau bertambahnya korban daripada virus ini. Oleh karena itu kita seharusnya untuk mematuhi PPKM, patuhi protokol kesehatan. Untuk itu kepada kita tentunya kita harus mematuhi aturan supaya tidak menjadi korban. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan situasi ini kalau kita masuk dalam renungan kita, yaitu tentang perumpamaan tentang seorang penabur, ini sudah jelas. Yang menaburkan jelas adalah Yesus, Tuhan Yesus, dan melakukan taburan itu timpa lahan. Ada yang pinggir jalan, tanah berbatu-batu, semak atau tanah yang subur. Apa yang bisa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Perumpamaan penabur ini adalah nasib firman Allah. Penabur sendiri adalah Kristus sendiri atau yang mewakili Dia. Yang ditabur adalah firman Allah, firman Allah yang ditaburkan kepada kita semua. Kemudian sasaran taburan adalah kita semua sebagai umat Allah. Nah, kita dalam hal ini lahannya apakah di pinggir jalan, apakah posisi kita di tanah berbatu-batuan atau di semak-semak atau yang subur. Ini posisi kita. Artinya kalau kita memposisikan sasaran taburan itu adalah di pinggir jalan, ini berarti ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita tidak berubah, tidak mau berubah diri, bahkan ada penolakan, merasa diri baik, orang lain yang salah, tidak mau dikoreksi dan keras hati. Tentunya Allah tidak menginginkan kita sebagai anak Tuhan seperti itu. Kita harus lembut, kita harus lembut. Apa yang sangat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya situasi seperti ini sangat tepat sekali untuk kita renungkan. Kalau saat ini ada permintaan dari pemerintah kepada kita untuk mematuhi protokol kesehatan, mari kita patuhi. Kalau disuruh menggunakan masker, pakailah masker. Kalau tidak boleh ke tempat kerumunan, jangan kita ke tempat kerumunan. Ini yang harus kita dilakukan dalam hidup kita supaya ini. Ingat, Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada zaman dahulu di dalam perjanjian lama kita juga sudah baca bagaimana ketika darah domba dipasang atau dioleskan di pintu rumah supaya tidak terjadi ada maut. Kita harus ada di dalam rumah, sama dengan sekarang. Kalau sekarang juga kita disuruh di dalam rumah, jangan keluar, mari kita tetap di rumah. Memang sangat dilema. Satu sisi memang betul untuk keselamatan dari virus. Tetapi sisi lain kita juga perlu hidup untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi mari kita cerdas, kita harus mampu memilih mana yang lebih utama dalam kehidupan kita. Keselamatankah atau bagaimana? Harus kita cerdas, Bapak Ibu. Kemudian perumpamaan yang ditabur di pinggir jalan, tidak berubah diri. Itu tadi di dalam di pinggir jalan. Sekarang bagaimana kalau di tempat tanah berbatu-batu? Orang yang seperti ini adalah mendengarkan firman Tuhan hanya gampang berubah, mudah goyah imannya, tidak mengerti apa yang ditawarkan oleh firman Tuhan.
Bapak Ibu, yang ditawarkan oleh firman Tuhan adalah keselamatan kita. Itu adalah keselamatan kita. Jadi kalau seperti yang dalam debat-debat tadi, tidak mengerti dia. Kemudian orangnya juga tidak setia. Hal seperti ini Bapak Ibu yang sangat dikasihi buat kita, tentunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan perumpamaan benih yang ditabur di tengah semak berbunyi? Benih mungkin tumbuh, tapi semak juga tumbuh. Ini artinya orang tersebut tidak tahan godaan dan tantangan. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Memang semua manusia saat ini hal khawatir, hal kecemasan, hal ketakutan, memang iya. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa ada juru selamat kita, Tuhan Yesus. Kita harus memahami bahwa ada bagian manusia apa yang dikerjakan oleh kita, dan ada bagian Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk sementara kita ada di rumah, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah, hendaklah kita mematuhinya. Kemudian orang yang ditabur di tengah semak ini adalah sering mendapat godaan iblis. Banyak tawaran-tawaran yang menyenangkan tetapi menimbulkan maut. Dan orang seperti ini adalah orang yang tidak mau berkorban Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan benih yang ditabur di tanah yang baik. Nah, ini yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita, mengerti keinginan Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan dia lakukan, mau berubah diri dan mau bertobat. Bertobat itu seperti apa? Meninggalkan perilaku perbuatan yang jahat dan kembali menjadi baik. Melakukan firman Tuhan dalam hidupnya seperti apa? Mulai dari pribadi, keluarga, dan lingkungan. Selanjutnya, manakala dia adalah sebagai lahan tuai yang tanah yang baik, berkatnya pun melimpah karena rela berkorban untuk Tuhan. Bapak Ibu, tentunya menjadi pertanyaan bagi kita. Kita ini dalam posisi yang seperti apa? Apakah kita mau berkorban untuk kerajaan Tuhan? Apakah kita bersikap egois? Apakah hati kita betul-betul subur untuk ditanam benih apa yang disampaikan oleh Tuhan? Bapak Ibu sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kuat, mari kita semangat untuk menghadapi situasi wabah ini. Kiranya Tuhan menjaga Bapak Ibu dalam kehidupan hari-hari. Kiranya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebagai respon daripada firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari tempat nomor 9, mulai dari diri sendiri dan apa yang seterusnya. Tuhan
menguatkan diriku. Bapak Ibu, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur ibadah malam ini kiranya segala firman yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami hari ini. Kami imani, kami dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh penolong bagi kami semua untuk menuntun kami hidup dalam kebenaran. Saat ini kami bangsa Indonesia dalam keadaan masa pandemi COVID-19. Kami mohon penjagaan bagi kami, dijauhkan dari virus ini. Berilah kami kesehatan dan keselamatan. Kami juga memohon diberikan kesembuhan bagi saudara kami yang saat ini terpapar virus COVID melalui obat dan perawatan yang dilakukan. Demikian para medis, tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas perawatan diberikan keselamatan dalam tugasnya, berikan penjagaan. Demikian juga usaha pemerintah melaksanakan vaksin bagi masyarakat kiranya berjalan lancar supaya situasi ini dapat normal kembali. Demikian pula masyarakat mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kami mohon kiranya dalam beribadah dapat berjalan lancar walaupun melalui media online. Bahkan pada waktunya dapat datang buka kembali. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, khususnya keluarga di masing-masing rumah tangga, kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi hari-harinya yang sangat disebutkan, yang mengalami pergumulan, diberikan solusi yang terbaik, yang mengalami masalah ekonomi diberikan berkat dalam segala usahanya. Demikian pula yang bekerja dan sekolah dilancarkan. Secara khusus kami berdoa untuk yang sedang mencari pekerjaan diberikan keberhasilan kepada saat itu saja kami mohon Tuhan. Kami berdoa pula untuk bangsa dan negara. Kami mohon segala usaha pemerintah, pimpinan Bapak Presiden beserta seluruh pembantunya berjalan lancar untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Jauhkanlah kiranya hambatan-hambatan apapun. Demikian juga usaha pemerintah untuk kesehatan keselamatan menghadapi wabah COVID-19. Ya Tuhan Yesus kan berdoa untuk pendeta dan presbiter serta keluarganya untuk kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Kami berdoa untuk seluruh gereja di seluruh Indonesia kiranya menjadi terang bagi masyarakat, terutama di Desa Maria dan pos pelayanannya. Masih banyak kekurangan kami, namun Tuhan lebih tahu mana yang layak akan itu. Ya Tuhan, dalam nasihat kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan masuk dalam ucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata kita 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil budi-budi jalankan kita memuji Tuhan dari kitab Amsal 84. Inilah ungkapan syukur dan apa yang seterusnya.
persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Kami tetap bangkit berdiri, kita berdoa atas persembahan doa, persembahan kita berdoa di hadapan Tahta anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah berkat kasih setia. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja dalam dunia. Amin. Kami silakan duduk. Jemaat kami bangkit berdiri. Umat Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengar. Kita memuji Tuhan sebelum berkat dari kitab Matius 2:83 kita menemukan biji kebenaran dan apa yang seterusnya. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu pemuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Arahkan hati dan pikiran kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.